Perangkat yang menarik. Pertama, buatkan aku telur. Itu mudah. Wah, berhasil. Lihat, aku bisa memperbesar bendanya. Aku tahu cara memasak telur. Apalagi aku tahu bagaimana membuatnya jauh lebih cantik dan menggugah selera. Untuk melakukan ini, kamu bisa pakai cetakan khusus. Telur arak-arik akan berbentuk wajah kelinci. Ya, dengan bantuan alat khusus ini, aku bisa memisahkan kuning telur dan yang putih. Nah, lihatlah, semua sempurna. Mungkin aku akan mencoba pembesar telurku. Lihat, apa itu? Dia malah menciut. Aneh, rupanya aku baru saja mengklik tempat yang salah. Baiklah, mari kita coba lagi. Ya, itu berhasil. Apa itu beneran bisa dimakan? Tentu saja, ini adalah terobosan ilmiah yang nyata. Sekarang jangan ganggu aku. Dari telur besar ini, aku akan membuat telur goreng raksasa yang luar biasa. Lihat saja betapa kerennya dia. Aku belum pernah melihat kuning telur sebesar itu sebelumnya. Ya, ini pasti sempurna. Sia-sia kamu memutuskan untuk bereksperimen sekarang. Tidak ada yang lebih baik daripada resep telur goreng restoran klasik. Pertama, telur harus dipecah jadi cetakan khusus, lalu dikirim ke air mendidih. Selanjutnya adalah alpukat. Perlu dipotong dan diubah jadi saus favoritku, yaitu guacamole. Sekarang kita taruh di atas roti bakar. Lihat betapa cantiknya dia. Saatnya menghiasi semua dengan lobak, dan sarapan lengkap sudah siap. Telur goreng raksasa pertama di dunia juga terlihat baik-baik saja. Dengan saus tomat, itu akan berubah jadi telur paling enak. Tapi punyaku yang paling lucu. Lihat, itu terlihat seperti kelinci. Mari kita lihat apa yang dipilih Leo. Wow, ini menarik, telur kelinci. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Jet, kamu hebat. Sekarang mari kita coba apa yang Emma lakukan untukku. Sandwichnya terlihat sangat aneh. Pasta hijau ini harus disalahkan. Aduh, apa ini alpukat? Aku tidak suka. Profesor John, semua harapan hanya ada padamu. Terlalu mudah, tapi dia membuat penemuan ilmiah. Nah, Jane, selamat. Kamu telah membuat telur yang paling lezat dan indah. Ore, terima kasih atas pujiannya, Leo. Kamu memang hebat. Sepertinya Leo punya misi baru untuk kita. Benar, buatkan aku salad kali ini. Ya, itu mudah. Segera selesai. Salad? Ya, itu mudah. Tentu saja salad lebih baik dimasak dari sayur-sayuran. Kenapa aku tidak menanamnya sekarang? Untuk ini aku akan pakai pertanian percobaan. Yang penting adalah benih harus disiram dengan hati-hati. Oh, benar. Oh, Profesor John, sepertinya itu terlalu banyak minum air. Oh, kamu benar. Aku harus segera menghapus banjir ini. Aku tidak ingin saladku terdibalut dengan air kotor. Nah, itu dia. Lihat, saat kita mengobrol, saladnya sudah tumbuh. Sudah waktunya untuk memotongnya. Selanjutnya, roti akan beraksi. Aku butuh roti untuk membuat kacang dalam saus tomat di atasnya. Nah, patung dinosaurus akan menghias saladku. Lihat, ternyata ini adalah instalasi ilmiah yang nyata. Kenapa kamu diam saja? Jane, kamu harus segera memasak. Kalian pasti terpesona dengan hasil yang aku buat, kan? Oh, benar. Hanya saja kamu berbicara tentang segala hal yang sangat menarik. Mari kita ambil mentimun dan merica. Dalam salad, yang penting adalah bagaimana kamu menyajikannya. Aku akan membuat salad dalam bentuk burung hantu yang lucu. Terlihat mirip, kan? Wah, itu keren. Kalian bahkan belum memikirkan sausnya. Krim asam sangat ideal untuk salad apapun. Oleh karena itu, aku akan mengeringkannya ke piring terlebih dahulu. Selanjutnya, roti hitam cincang akan beraksi. Itu akan mewakili bumi. Sekarang, aku akan membuat bunga yang indah dari sayuran. Mereka akan tumbuh dari bumi ini. Inilah presentasi yang orisinal, bukan seperti burung hantu itu. Ya, lihatlah, semua terlihat cantik terpadu dalam satu tanah. Lagi pula berhenti bermain. Saatnya memutuskan salad siapa yang paling enak. Profesor, mari kita mulai denganmu. Dinosaurusnya rasanya sangat lezat. Seperti terbuat dari coklat. Mari kita coba yang lainnya. Kacang polong? Tidak, aku tidak menyukainya. Kamu hanya tidak mengerti apa-apa. Jane, burung hantu ini sangat lucu. Dan saladnya juga lezat. Ya, aku berusaha keras. Sekarang saatnya mahakarya kuliner Emma. Dia punya seluruh kebun salad. Mari kita coba. Tidak. Ternyata hanya penampilannya yang bagus. Rasanya berantakan. Dan salad terbaik adalah yang dibuat oleh Jane. Selamat atas kemenanganmu.
Sebagai seorang anak, aku suka berputar di kursi. Berhenti main-main, saatnya memasak. Nah, sekarang buatkan aku kopi yang lezat. Ya, itu mudah. Tepat, aku punya ide. Untuk membuat kopi, aku akan pakai mesin yang baru saja aku rakit. Ini untuk membuat campuran yang berbeda. Tapi kenapa tidak mencobanya dengan kopi? Jane, jangan sentuh. Penting untuk seakurat mungkin di sini. Aku akan memasukkan biji kopi dalam labu besar. Selanjutnya, kamu harus memastikan bahwa labu ini berada di atas api. Maka kopi akan segera siap. Wah, suhu meningkat, jadi aku akan melakukan semuanya dengan benar. Lihat, kopinya sudah mengalir. Dan aku akan segera dapat kopi ilmiah. Haha. Pertama-tama, kopi itu harus enak. Apa yang disukai semua orang? Itu benar, kelapa. Lebih khusus lagi adalah santan. Untuk menyiapkannya, kamu harus memotong kelapa jadi beberapa bagian. Dan dapat bagian dalamnya yang paling enak. Kelapa harus dipotong kecil-kecil dan dikirim ke blender. Nah, santannya sudah siap. Sekarang coklat putih sedang dalam perjalanan. Itu harus direndam dalam susu dan dicairkan. Ada baiknya aku segera menuangkan susu ke dalam panci dan menaruhnya di atas kompor. Nah, ada cuma sedikit yang tersisa. Aku akan memarut sisa coklat dan menghias minumannya. Nah, saat kopi penulisku ada di gelas, kamu bisa menaburkan lebih banyak coklat di atasnya dan menghiasnya dengan beri. Itu pasti akan sangat lezat. Tapi itu bukan kopi. Kopi seharusnya gelap, jadi kamu tidak bisa melakukannya tanpa coklat. Kenapa tidak menuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ini lebih seperti kopi. Leo pasti memilih pemenangnya, yaitu aku. Nah, baiklah, kita semua sudah siap. Ayo, saatnya mencoba. Apa yang dilakukan profesor kali ini? Aduh, pahitnya. Tidak, aku tidak menyukai ini sama sekali. Ternyata memasak bukanlah keahlianku. Apa yang dimasak Emma? Tidak buruk, tapi apa itu buah beri kering? Itu sangat tidak enak. Itu cuma dekorasi. Jane, semua harapan ada padamu. Wah, ini sangat lezat. Selamat atas kemenangan lainnya. Kamu melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Nah, aku adalah koki sungguhan kali ini. Wah, Emma, berikan aku topimu. Aku memang hebat. Jane sekarang menggambar kue impiannya. Perhatikan baik-baik. Oh, itu telurku. Terima kasih, Koki. Oh, itu pecah. Tapi untung saja di mangkuk. Kita tinggal mengambil kulitnya dan dibuang. Oh, ada yang nyangkut di sini. Aku harus menghilangkan cangkangnya. Oh, cucuku, baiklah. Kamu yang minta. Biarkan aku membantumu. Inilah cara dariku. Bagus, kan? Oh, gula. Sekarang mari tambahkan sedikit untuk kehidupan yang manis. Nenek tidak bisa melihat. Sedikit apa itu? Kita butuh lebih banyak. Cukup. Sekarang kita harus menambahkan susu. Tapi bagaimana cara membukanya? Ini tidak berhasil. Ayolah buka. Oh, semua berantakan. Aku jadi berlumuran susu. Apa yang kamu lakukan di sana? Nah, susunya udah habis. Tapi tinggal setetes di sini. Sepertinya ini cukup. Kenapa mamanya terlalu cair? Dan kita tambahkan tepung. Ini penting. Oh, sekarang aku mau bersin. Ya, aku jadi kotor. Oh, Nenek, jangan khawatir. Itu akan hilang. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Lihat, tidak ada apa-apa lagi. Teriakanmu sedikit membantu. Mari kita kembali ke kue. Tambahkan tepung. Dan air lebih banyak dan kita aduk. Kita harus mencampur dengan hati-hati. Untuk apa aku pakai pengocok? Aku kan pakai sangat jari tanganku. Kamu melihat bagaimana kamu harus bekerja dengan pengocok? Mereka sangat konyol. Aku lebih suka pakai gabungan yang akan meletakkan segala untukmu. Oh, adonan sudah siap. Sekarang waktunya mencoba. Oh, bagus. Kita harus menambahkan sedikit coklat untuk membuat adonan coklat. Nah, siap. Tuang ke dalam bentuk bulat. Aku akan dapat kue yang luar biasa. Kita masukkan ke dalam oven dan menunggu. Keren, Nenek. Dan aku akan makan Oreo. Rasanya sangat lezat. Oh, aku tahu. Aku akan pakai kue ini untuk lapisan bawah. Aku akan pakai roti Oreo dan sekarang menuangkan adonan berwarna di atasnya. Aku akan melakukan semuanya secara acak untuk dapat warna yang indah. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Akhirnya para amatir itu menyelesaikan pekerjaannya. Aku bisa terus membuat kue dengan tenang. Adonan sudah siap. Aku warnai dengan warna pelangi. Sangat cerah, Jane pasti menyukainya.
Sekarang tuangkan semuanya ke dalam loyang bulat dan kirimkan ke oven. Penting untuk tidak melupakan apapun. Oh, luar biasa. Semuanya sempurna dan di bawah kendali ketat. Nah, kueku sudah siap. Oh, kami juga. Sekarang waktunya kita ambil. Yes! Aromanya luar biasa. Kita balik dan taruh bulatnya di atas sana. Sekarang kita akan pakai keindahan dan keajaiban yang sebenarnya. Tuang sirup stroberi ke dalam cetakan dan ujungnya diberi taburan berwarna. Kita menambahkan putri imut di atas kue. Oh, lihatlah, itu terlihat sangat cantik. Nah, benar. Sekarang ini akan jadi gaun yang keren. Hey. Oh, punyaku juga harus dikeluarkan. Kita akan pakai sarung tangan dan kita akan mengeluarkannya. Aku akan pakai fluff. Ini adalah marshmallow cair. Ini sangat manis dan lezat. Jilat saja jarimu. Kueku pasti satu-satunya yang hilang. Nah, lihat saja nada warna yang indah ini. Ini kue pertama. Aku sangat senang. Tulis di komentar bagaimana kamu menyukai kueku. Dan aku terus mendekorasi. Sekarang kita akan menutupi kue dengan KitKat. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Aku sudah siap. Apa yang kamu punya, Chef? Aku sudah menyiapkan kue berwarna yang indah. Sekarang, aku akan dapat semuanya dan mulai mengumpulkan kuenya. Sudah siap. Sekarang kita bisa menghias kue besar kita. Aku pakai taburan berwarna. Kamu harus mencelupkan seluruh kue ke dalam taburan berwarna. Itu terlihat cantik dan sangat menggugah selera. Dan sentuhan terakhir adalah pelangi di atasnya. Oh, cantiknya. Tambahkan krim kocok. Dan kita akan segera selesai. Gadis yang berulang tahun menunggu ulasanmu. Wah, kuenya semuanya sangat cerah. Yang ini sangat menarik dan imut. Ini putri kesayanganku. Apa yang harus dilakukan? Angkat cetakannya. Wah, itu adalah boneka kue. Gaun cantik dan selera apa yang kamu punya? Oh, lezat. Terima kasih, Nenek. Oh ya, sama-sama, anakku. Wow, ini kue dari kakak. Dia melakukan yang terbaik. Aku akan mencobanya. Sempurna. Dan keajaiban apa ini? Kue itu terlihat seperti bom. Mari kita coba. Wah, ini enak banget. Rasanya cantik luar biasa. Ya, tapi siapa yang harus aku pilih? Sepertinya aku akan memberikan kemenangan pada kue, Chef. Ini luar biasa. Baiklah, dialah pemenangnya. Apa? Kamu serius? Sungguh tidak terduga. Hah, bercanda, tentu saja aku tahu. Sekarang Jen akan menyelesaikan gambarnya. Hei nenek, jangan tidur. Nah, ini dia, semuanya sudah siap. Nah, cupcake, aku melihat bahwa Koki akan melakukannya tanpa masalah. Vivian sudah siap untuk mulai. Tapi nenek seperti biasa, tenang dan percaya diri. Ada persaingan ketat antara nenek dan Koki. Siapa yang akan memasak lebih baik, nenek atau Koki? Siapa yang kalian dukung? Tulis di komentar. Nenek sudah mulai mengguleni adonan. Tapi Koki mengambil kecepatan di sana. Dia akan pakai mixer. Nenek menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerahkan kemenangan begitu saja. Aku di sini. Aku akan mewarnai adonan merah sekarang. Aku akan dapat kue yang paling indah. Kamu mungkin punya yang cantik, tapi hanya aku yang bisa punya yang enak dan lezat. Situasi mulai memanas. Siapa yang akan selesai lebih dulu? Mereka harus menambahkan tepung, dan hanya ada satu paket. Kamu sekarang akan merebahkan tahunya dan tidak akan ada yang dapat tepung. Ayo, berikan kepada seseorang. Mungkin Vivian? Oh, tepungnya bertebangan. Vivian, kamu terlihat seperti kue sekarang. Tinggal ditambahkan susu dan telur. Perjuangan kita belum berakhir. Aku harus memanggang biskuit dan semuanya hampir siap. Tidak, aku hampir selesai. Hei, apa kalian sudah memanggang? Dan aku belum menyelesaikan apapun. Untung aku pakai kue pendek yang sudah jadi. Sekarang aku akan menambahkan kacang ke kue. Jen pasti suka. Lalu aku harus menambahkan karamel ke kacangnya. Aku ingin menghancurkan biskuit jadi remah-remah. Sekarang mari kita tambahkan cupcake ke dalam gelas. Ini seperti kue, tapi semuanya di mangkuk. Penting untuk mengikuti seluruh urutan. Krim kocok, kacang, dan karamel. Remah biskuit, dan voila. Semuanya siap. Wah, biskuitku juga sudah siap.
Ini biskuitku. Dua-duanya sudah siap. Segera keluarkan. Nenek sudah memotong lingkaran dari kuenya. Tapi Koki sudah membuat ukuran yang pas untuk kuenya. Nenek, kamu harus cepat. Ya, aku sudah melapisinya dengan krim. Ngomong-ngomong krim menurut resep penulis. Hiasi dengan stroberi. Jen pasti menyukainya. Jen pasti lebih menyukai karyaku. Aku akan menambahkan 1 sendok es krim di keripik coklat. Oh, ini aku hampir lupa tentang sirup coklatnya. Ini tepat di sini dan semuanya sudah siap. Wah, semuanya berbau sangat lezat. Aku udah gak sabar. Mari kita mulai dengan cupcake ini yang di dalam gelas. Ini sangat lezat. Kerja bagus, kakak. Apa yang menungguku di sini? Sepertinya nenek membuatnya. Sekarang kita akan mencobanya. Oh benar, ini nenek. Ini krim khasnya. Dan apa selanjutnya? Oh, ini seperti di restoran mahal. Mana yang harus aku pilih? Aku suka punya kakak. Selamat. Apa? Aku menang? Hore! Aku ingin tahu apa yang menanti kita kali ini. Wah, apa itu? Limonad? Oh, sepertinya nenek sudah tidak sabar untuk mulai memasak. Hati-hati, nenek. Dia mulai memotong lemon jadi irisan yang rapi. Seperti ini. Kita taruh gelas besar, sedikit gula. Wah, santai aja, nenek. Apa yang lemon lakukan padamu? Tenang, tidak apa-apa. Sekarang kita tambahkan air soda. Bagus, sekarang kita aduk. Sedikit es dan mint. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran Koki. Sekarang aku akan tunjukkan cara membuat limun sungguhan. Ngomong-ngomong menurut resep khas dariku. Pertama, iris tipis mentimun. Putar irisan ini dan masukkan ke dalam gelas berisi es. Oh, aroma yang luar biasa. Tambahkan teh hijau ke gelas. Wah, ini bahan favoritku. Sekarang kita potong jeruk nipis. Kita butuh 1 irisan untuk limun dan 1 irisan untuk hiasan. Hiasan dengan mentimun dan mint segar. Seperti ini. Oh. Wah, sempurna. Wah, itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, aku tahu. Sekarang kita tuang soda ke dalam gelas. Selalu kita butuh buah beri yang enak. Tambahkan gula. Semakin manis, semakin baik. Sekarang kita mengalahkan semuanya. Kita tambahkan es yang dihasilkan dari soda ini. Aduk sirup. Dan kita tambahkan sirup beri. Wah, akan jadi lebih manis dan lebih enak. Sekarang kita hias limonadnya. Seperti ini. Kerja bagus, Jen. Lihat saja limun ini. Aku yakin Mary pasti menyukainya. Atau dia akan lebih suka resep nenek. Atau mungkin limun punya chef. Aku ingin tahu segera. Ayo coba cepat, Mary. Pertama, dia coba limun chef. Apa? Sepertinya Mary sama sekali tidak menyukainya. Wah, itu menakjubkan. Baiklah, mari kita coba lebih jauh. Limun nenek tidak buruk. Yang tersisa hanyalah limun dari saudaranya. Apakah Mary menyukainya? Wah, sekarang kita punya pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Jane. Selamat atas kemenangan yang memang layak. Wah, banyak banget makanan. Dan apa yang kita masak kali ini? Ikan? Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Sepertinya nenek memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dia segera mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam panci. Baiklah, coba ulangi setelah nenek. Biar baunya. Dan sepertinya itu akan terjadi. Sekarang aku bisa bermain. Baiklah, sekarang waktunya membalik ikan, sedikit garam, dan sekarang tambahkan lada. Wah, terlihat enak. Apa? Ya, sepertinya tidak ada orang di sini yang tahu cara memasak ikan. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian semuanya. Untuk mulai, kita butuh jeruk, rempah-rempah, minyak, dan itu dia, gulung ikan dalam taburan ini. Lalu kita goreng dengan minyak yang luar biasa. Oh, aku hampir lupa. Kita akan butuh semua ini. Wah, bagus. Masukkan semuanya ke dalam mixer. Sedikit jus jeruk untuk penyedap rasa. Oh, dan sekarang saatnya menyiapkan saus kita. Percayalah, kalian belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat. Sementara itu, ikan kami digoreng dengan benar, kita taruh di piring. Dan semuanya hampir siap. Sajikan semuanya dengan hiasan lemon ini. Wah, itu dia. Beberapa sayuran dan sempurna. Inilah hidangan yang aku maksud. Girls, apa kamu menyalakan api? Nah, kita harus lebih berhati-hati lain kali. Lihat apa yang terjadi pada potongan ikanmu. Tapi tidak ada waktu lagi, kamu harus menyajikan ikan seperti ini.
Ya, itu tidak terlihat menggugah selera. Apalagi jika dibandingkan dengan ikan nenek. Itu dimasak dengan sempurna. Dan terakhir, hidangan dari chef. Sajian seperti itu akan dihargai di restoran manapun. Apa Mary menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Sepertinya dia langsung tidak suka hidangan Jin. Sekarang hidangan nenek. Wah, itu lezat. Tapi tunggu Mary, kita belum mencoba hidangan dari chef. Jadi, sepertinya makanan restoran sepertinya bukan selera Mary. Maaf chef, tapi sepertinya kali ini Mary ditaklukkan oleh neneknya. Lucunya. Waktunya tes ketiga. Jadi mari kita mulai. Wow, cupcake. Siapa di antara anggota kita yang merupakan pembuat roti paling berpengalaman? Nenek tentu saja tahu banyak tentang memanggang. Dia segera mulai masak adonan. Lihat kecepatannya. Wah, hebat nenek. Dia menambahkan semua bahan yang diperlukan. Dan juga mengocoknya jadi satu. Dia mengocok semuanya dengan benar. Dan jangan lupa cetakannya. Wah, betapa cantiknya mereka. Tuang adonan dengan lembut ke dalam cetakan seperti ini. Tinggal memasukkan cupcake ke dalam oven. Wah, semua terlihat hebat. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu sebentar. Bagaimana kabar, chef? Sepertinya adonannya hampir siap. Sekarang kita masukkan buah beri. Wah, lihat. Kocok buah beri bersama adonan. Itu cantik banget. Apa selanjutnya? Saatnya mengeluarkan cetakan. Kita tuangkan bahan merah kami yang indah ke dalam cetakan kue besar. Dan mengirimkannya ke dalam oven. Wah, super. Wah, keren banget. Dan apa yang aku punya? Oh, ini sangat membosankan. Aku punya ide. Baru-baru ini aku melihat sebuah trik. Ini dia. Ini sangat mudah. Bisakah aku membuat pancake semudah itu? Wah, ternyata hasilnya bagus juga. Nah, mari kita mulai. Sekarang mari kita lihat bagaimana trik itu bekerja. Kita tambahkan bubuk coklat dan sedikit sirup ke dalam susu. Sekarang kita kocok, tuang massa yang dihasilkan ke dalam gelas. Dengan resep ini, oven tidak akan berfungsi. Kita harus menemukan sesuatu yang lain. Microwave. Keren, kita masukkan gelas ke dalam microwave. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Oh, dan kue nenek sepertinya sudah siap. Wow, kue yang menggugah selera. Dan aromanya luar biasa. Kita taruh cupcake di atas piring, sedikit gula bubuk di atasnya. Sepertinya punya chef juga hampir siap. Kita keluarkan dia dari oven. Dan tentu saja di mana tanpa sajian khas chef itu. Oh, ada banyak krim kocok. Apa yang lebih baik dari kombinasi buah beri dan krim kocok? Wah, punyaku juga sudah siap. Aku harap life hack itu berhasil. Oh, kue ini terlihat lezat dan aromanya juga luar biasa. Mary pasti menyukainya. Aku yakin cucuku akan memilih punya aku. Wah, mulai dari mana ya? Kue dalam cangkir itu aneh tapi terlihat bagus. Mari kita coba. Ya, biasa aja. No. Baiklah, apalagi ini. Mari kita coba. Lumayan. Tapi aku tidak senang. Wah, kue ini sangat besar. Tidak sabar untuk mencobanya. Enaknya. Ya, ini kue pasti yang terbaik. Hore, kue koki adalah yang terbaik. Tidak ada seorang kritikus pun yang bisa menolak makanan itu. Ada banyak makanan lagi di sini. Masak apa ya? Sup? Wah, apa sup favorit kalian? Tulis di komentar dan mungkin di video berikutnya kita akan memasak hidangan favoritmu. Sepertinya koki serius dalam memasak sup. Lihat berapa banyak bahan berbeda yang dia punya. Nah, sup tidak bisa dibuat tanpa air, kan? Sekarang sedikit krim dan mentega seperti ini. Tambahkan bumbu. Wah, tenang saja, chef. Sepertinya kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk sup ini. Wah, lihat. Chef sangat serius. Dan sekarang dia menambahkan udang juga. Wah, keren. Sepertinya Jane terlalu senang. Hei, saatnya kamu serius memasak, Jane. Nenek sudah memotong semua sayuran yang diperlukan. Wah, sepertinya sup jamur sudah menunggu kita. Tentunya nenek memetik sendiri jamur ini. Itu menakjubkan. Tambahkan krim. Dan kita campur semuanya. Wah, super. Sup nenek sangat lezat. Benar, aku tidak ingat apa-apa. Mungkin sepertinya mereka meletakkan ini. Tidak, mungkin yang ini. Lumayan, tapi bukan ini. Oh, itulah yang aku butuhkan, keju. Kita taruh semua di sana. Nah, sekarang kita campur. Campur dengan benar. Oh, membuat sup tidak sesulit itu.
Sekarang mari kita masukkan beberapa wortel. Oh, hebat. Oh, ini keren banget. Nah, mari kita mulai. Sepertinya sudah waktunya untuk meletakkannya di atas mangkuk. Sup ini sempurna. Ngomong-ngomong, resep ini adalah eksklusif dariku. Bagaimana, Nek? Amatir macam apa itu? Nah, sekarang sentuhan terakhir tetap ada. Voila! Sup siapa yang akan memenangkan hati Mary? Jen membuat sup yang sangat tidak biasa. Nenek membuat sup jamur yang sangat enak. Dan Chef terlihat sama enaknya. Nah, kamu yang memutuskan, Mary. Mari kita mulai dengan yang ini. Baunya aneh. Oh, apa itu jamur? Aku benci jamur. Selanjutnya. Oh, ini menarik. Oh, tidak. Ini tidak enak sama sekali. Sekarang sup ketiga. Sepertinya ini mengerikan. Baiklah, ayo kita coba. Oh, ini adalah sup terbaik yang pernah aku coba. Ya, ini pemenangnya. Wah, Jen, selamat. Kemenangan yang luar biasa.